Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah, ini masih soal undangan RA yang sampai saat ini masih misterius. Dan kali ini Kiai Ali Badri menyoal juga tentang undangan RA terhadap Kiai Iman. Kali ini saya ajak untuk teman-teman itu kesampingkan dulu tendensi Kiai Ali Badri dalam posisinya. Kita menghargai beliau memilih posisi di tengah, memilih di samping kanan, samping kiri, terserah itu. Kita kesampingkan itu karena ada alasan-alasan tersendiri. Tetapi kali ini tulisan beliau ini sangat menarik sekali untuk kita pahami detail dari kejadian-kejadian yang beliau sampaikan dalam tulisan ini. Karena secara jujur sosok beliau ini salah satu sosok yang memang punya pengalaman luar biasa, bentrok dengan RA. Jadi seakan-akan sudah banyak mengalami apa yang sudah terjadi hari ini ya. Walaupun dalam konteks yang berbeda. Artinya ada beberapa hal kesamaan, ada kesamaan kejadian yang dialami Kiai Ali Badri dulu dengan sekarang. Walaupun sekarang ini lebih kompleks karena sekarang ini sudah tarafnya sudah nasabnya rungkat. Oke, ini perlu kita cermati bersama. Kita kesampingkan dulu tendensi Kiai Ali Badri, tetapi kita akan memahami bagaimana amburadulnya RA dan juga kapasitas mereka itu sebagai orang yang merepresentasikan orang yang mempunyai darah bersambung kepada Rasulullah SAW, tetapi dengan sebuah judul tarik ulur soal undangan RA. Undangan RA untuk diskusi nasabah alwi kepada Kiai Imaduddin CS ternyata tidak diterima dengan baik oleh sebagian orang, khususnya di kalangan Imadiyun. Saya yakin ketua RA berniat baik walaupun disalahfahami oleh sebagian orang. Maka saya akan menyampaikan beberapa hal terkait undangan RA itu. Pertama, saya akan mengulang tulisan saya 2 hari yang lalu, yaitu sebagai berikut. Sepertinya pihak Kiai Imaduddin meragukan sportivitas RA dengan undangan diskusi tertutupnya itu. Untuk itu saya mengusulkan beberapa hal berikut. 1. RA memberi kesempatan dan tempat kepada pihak Kiai Imaduddin untuk membawa tim multimedia sendiri agar satu channel mereka juga menayangkan secara live, supaya mereka yakin bahwa tak ada sabotase dalam penyiaran secara live. Undang beberapa ulama dan akademisi yang netral untuk mengamati perjalanan diskusi. Tunjuk salah satu dari mereka untuk menjadi moderator. 3. Undang MUI sebagai perwakilan pemerintah untuk mengamati diskusi dan mengumumkan kesepakatan kedua belah pihak. 4. Saya siap hadir di barisan pengamat, tapi kalau jagoan saya terdesak, saya boleh turun gelanggang ya. Tunggu, jagoan saya siapa ya? Kalau poin nomor 4 ini terlaksana, maka teman-teman semua akan tahu siapa jagoan saya. Kedua, tulisan saya itu direspon oleh seorang Habib dan beliau meminta saya untuk menghapus dari FB. Saya pun bilang akan menghapusnya kalau tulisan itu disampaikan pada RA dan RA segera mengumumkan kesiapannya untuk melakukan hal-hal yang saya usulkan tersebut. Saya bilang RA tidak usah menyebut nama saya supaya seolah itu inisiatif RA. Habib itu pun menyanggupi dan saya langsung menghapusnya, namun seharian saya menunggu dan tidak ada tindakan resmi apapun dari pihak RA. Mungkin saja pesan saya itu sampai ke RA. Maka saya pun kembali mengunggah tulisan saya itu. Kemudian ada orang lain yang bilang akan menyampaikan usulan saya ke Habib Hanif Alatas. Dan sepertinya benar-benar sampai pada beliau. Karena dalam video terakhir Habib Hanif, beliau mempersilahkan kubu Kiai Imaduddin untuk merekam atau membawa tim media sendiri. Namun itu hanya pernyataan Habib Hanif saja, bukan atas nama RA. Bahkan beliau bilang, saya yakin RA membolehkan ya maksudnya. Itu artinya jagoan saya ini tidak menyampaikan pada RA atau belum mendapat jawaban dari RA. Saya jadi teringat dengan kejadian di Banten.
Saya meminta Habib Hanif agar menghubungi Ketua RA untuk meminta petunjuk sebagai perwakilan resmi RA. Maksud saya, kalau Habib Hanif resmi mewakili RA, maka saya punya alasan untuk membujuk Kiai Imaduddin agar hadir. Namun sepertinya Habib muda jagoan saya ini segan yang mau menghubungi Ketua RA. Ketiga, seandainya saya di posisi Kiai Imad, demi Allah saya sama sekali tidak keberatan berdebat di kantor RA, asalkan syarat-syarat yang saya usulkan itu diterima. Kemudian untuk jagoan saya Habib Hanif Alatos, diskusi harus di kantor RA itu memang lebih baik. Kalau dari awal diskusi ini berjalan secara sehat, diskusi ini sudah menjadi konflik publik. Jadi wajar juga kalau Imadyun keberatan diskusinya di kantor RA. Sebagaimana juga sangat wajar kalau RA akan keberatan diskusinya di aula pesantren Kiai Imaduddin. Namun saya akan sangat memohon agar Kiai Imaduddin menghadiri undangan RA asalkan RA menerima usulan-usulan saya di atas. Saya bahkan siap mengawal Kiai Imaduddin dan kepala saya jadi taruhannya kalau ada persekusi dalam bentuk apapun. Dulu ketika RA mempermasalahkan nasab keluarga Wali Songo yang tergabung dalam lembaga saya, RA juga tidak pernah datang ke kantor saya yang waktu itu ada di Cirebon. Bahkan RA mendesak As-Soffwah untuk membawa saya ke Malang untuk berdebat dengan RA. Ketika itu saya meminta agar pertemuan dengan RA direkam video dan dihadiri oleh banyak pihak luar sebagai saksi. Namun As-Soffwah menolak rame-rame. Mungkin Ketua As-Soffwah kasihan pada habaib, takut mereka saya permalukan di depan publik. Akhirnya RA yang awalnya sudah kepedean itu hanya mengirim utusan satu orang saja, yaitu Habib Abdullah Mulakhelah yang kini telah meninggal dunia. Singkatnya, debat selesai dengan baik dan RA selamat karena debat tidak disaksikan orang banyak. Habib Abdullah yang mewakili RA itu pun menyatakan kalau lembaga saya tidak dipermasalahkan lagi. Saksinya hanya dua orang, yaitu Kiai Haji Muhammad Ihya Ketua As-Soffwah dan Kiai Haji Lutfi Basore tuan rumah. Keduanya masih sehat walafiat. Tanyakan mereka akan kebenaran cerita saya ini. Demi Allah mereka tidak akan berbohong. Namun pasca debat dan kesepakatan itu ternyata RA tetap saja membiarkan anggotanya menghina lembaga saya. Keempat, terkait nasab Ba'alwi, sejak awal saya menyatakan dengan tegas bahwa nasab Ba'alwi bukan yang paling sahih, namun tidak sampai batal apalagi haram mempercayainya. Saya tidak mau berdebat dengan Kiai Imaduddin terkait ini karena saya mau melihat kemampuan RA dalam mempertahankan keabsahan nasab mereka dan kemampuan RA di dalam meredam konflik ini. Ingat, dulu RA mempermasalahkan nasab keluarga Wali Songo yang saya himpun. Setelah saya jawab dan saya tantang debat di publik, akhirnya RA diam. Setidaknya tidak berani membuat pernyataan di publik untuk membatalkan nasab keluarga Wali Songo yang tergabung di lembaga saya. Bahkan RA mengajak saya untuk berdamai setelah habaib berdiskusi di rumah Habib Taufik Assegaf, Ketua RA sekarang. Namun RA curang dengan membiarkan sebagian habaib menekan As-Soffwah, Perhimpunan Alumni Al-Maliki, sehingga As-Soffwah meminta agar saya mengalah dengan menerima skorsing 5 tahun. As-Soffwah meminta saya untuk tidak meladeni hujatan anggota RA, sementara RA membiarkan anggotanya menyerang saya dengan mengatakan saya dajjal, kadzab, laknatullah, dan lain-lain. Termasuk saya difitnah ketika mondok di Mekah. Dulu saya pulang diusir oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Demi Allah saat itu saya mengalah demi menjaga nama baik Abu Ya Sayyid Al-Maliki. Saya mengorbankan nama baik saya sendiri yang menjadi buruk di mata orang-orang yang mempercayai fitnah-fitnah busuk itu. Kalau saya mau, saya bisa saja memperkarakan mereka ke pengadilan. Namun saya tidak melakukan itu karena As-Soffwah akan terseret sebagai saksi dan itu dapat mencemarkan nama baik As-Soffwah. Orang-orang pasti menilai bahwa As-Soffwah tidak tegas pada RA. Saya tidak menyalahkan orang-orang yang hingga kini percaya pada fitnah itu. Tentu mereka lebih percaya pada habaib, apalagi habaib alumni Mekah, daripada saya, orang yang hina ini, yang karakternya telah mati terbunuh oleh fitnah keji. Kelima, katanya diskusi yang akan dibuat di kantor RA itu juga akan disiarkan oleh
Nabawi TV. Maaf, saya kurang percaya bahwa Nabawi TV waktu Ketua RA berkunjung ke Keraton Kanoman Cirebon dan videonya ditayangkan oleh Nabawi TV, penyiaran itu sangat mengecewakan pihak keraton, khususnya pustakawan keraton. Pertama, Ketua RA yang memohon pihak keraton untuk menerima kunjungan beliau. Namun di pemberitaannya Nabawi TV menyebutkan bahwa pihak keraton yang mengundang beliau. Kedua, ada banyak diskusi penting yang videonya dipotong oleh Nabawi TV, termasuk janji Ketua RA untuk menegur Habib Bahar. Saya ada bukti rekaman bersama pustakawan Keraton Kanoman. Saya jadi teringat pada kejadian tahun 1916 di mana majalah RA berbohong dengan menulis pernyataan tidak sesuai dengan hasil diskusi bersama Mufti Hadramut. Mufti Hadramut yang dimaksud adalah Habib Abdurrahman bin Abdullah Assegaf yang gagal mendamaikan RA dengan Al-Irsyad karena menolak untuk berdamai. Sementara Al-Irsyad tetap siap untuk berdamai. Semoga Allah segera memberi jalan terbaik untuk menyudahi konflik ini.